Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini materi PKN kelas 9 yaitu mengenai pokok pikiran Undang-Undang Dasar tahun 1945. Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebagai konstitusi pertama bangsa Indonesia, di dalamnya terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian pembukaan, bagian batang tubuh, dan bagian penutup. Nah, untuk sekarang kita akan membahas bagian pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Bagian pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 merupakan suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar tahun 1945 atau konstitusi pertama. Dikarenakan di dalamnya terkandung 4 pokok pikiran yang pada hakikatnya merupakan penjelmaan asas kerohanian negara, yaitu Pancasila. Yuk kita bahas pokok pikiran pertama, yaitu negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan, dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian, pokok pikiran pertama mengandung nilai persatuan. Hal ini berarti bahwa negara menghendaki persatuan dengan menghilangkan perbedaan, dengan menghilangkan paham golongan, mengatasi segala paham perseorangan, dan lain sebagainya. Sehingga pokok pikiran pertama merupakan cerminan dari sila ketiga Pancasila. Karena pokok pikiran pertama ini mengandung nilai persatuan, maka di sini negara yang menghendaki adanya persatuan ini mendukung masyarakat untuk menerapkan persatuan di kehidupan sehari-hari. Nah, jadi walaupun berbeda suku, berbeda bahasa daerah, dan lain sebagainya, maka itu harus dihilangkan untuk mewujudkan nilai persatuan sesuai dengan cerminan sila ketiga Pancasila. Inilah pokok pikiran yang pertama. Lalu pokok pikiran kedua, yaitu negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini merupakan pokok pikiran keadilan sosial yang didasarkan pada kesadaran bahwa manusia mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, pokok pikiran kedua merupakan cerminan dari sila kelima Pancasila. Jadi, negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan suatu tujuan atau cita-cita yang ingin dicapai dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, jadi untuk mewujudkannya, maka diharapkan masyarakat itu harus tahu betul, harus sadar bahwa setiap orang itu mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam kehidupan, sehingga bisa mewujudkan keadilan sosial sesuai dengan cerminan sila kelima Pancasila. Selanjutnya, pokok pikiran ketiga, yaitu negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Jadi pokok pikiran ketiga ini mengandung nilai kedaulatan rakyat. Hal ini menunjukkan bahwa sistem negara yang terbentuk dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 haruslah berdasarkan atas kedaulatan rakyat dan berdasarkan permusyawaratan perwakilan. Pokok pikiran ketiga merupakan cerminan dari sila keempat Pancasila. Nah, jadi sesuai dengan cerminan sila keempat Pancasila, di mana berdasarkan
atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Hal ini sesuai dengan sifat masyarakat Indonesia yang selalu mengedepankan asas musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan suatu persoalan. Contohnya, baik di lingkungan keluarga, masyarakat, maupun sekolah, apabila ada suatu permasalahan yang sedang dihadapi, maka seringkali kita menyelesaikannya dengan musyawarah untuk mencapai suatu keputusan bersama, seperti itu ya. Inilah yang disebut sebagai kedaulatan rakyat. Nah, di sisi lain bukan hanya ditunjukkan dengan musyawarah, tetapi juga ditunjukkan dengan adanya suatu perwakilan, permusyawaratan atau perwakilan. Dengan hal ini, negara membuat suatu lembaga-lembaga perwakilan rakyat, seperti itu. Inilah yang dimaksud dengan pokok pikiran ketiga. Dan terakhir, pokok pikiran keempat, yaitu negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Hal ini menunjukkan konsekuensi logis bahwa Undang-Undang Dasar tahun 1945 harus mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lainnya untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Jadi diharapkan kepada pemerintah dan penyelenggara negara harus mempunyai budi pekerti kemanusiaan yang luhur ya. Inilah pokok pikiran yang keempat. Dan pokok pikiran keempat ini juga ditandai dengan adanya takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, dengan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia atau nilai kemanusiaan yang luhur. Jadi ketika seseorang sudah melaksanakan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka diharapkan orang tersebut dapat menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, sehingga dapat mewujudkan nilai dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, inilah pokok pikiran keempat. Dengan demikian, Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebagai konstitusi pertama negara Indonesia berdasarkan dan diliputi oleh nilai-nilai kerohanian, ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Dasar-dasar kerohanian, ketuhanan, dan kemanusiaan memberikan ciri dan sifat konstitusi pertama negara Indonesia berasas kerohanian, nilai-nilai religius, nilai-nilai moral, dan kodrat manusia. Suasana kerohanian, persatuan, dan kerakyatan memberikan sifat dan ciri konstitusi pertama negara Indonesia, merupakan satu kesatuan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, sehingga merupakan satu kesatuan tertib hukum nasional Indonesia. Sedangkan suasana kerohanian keadilan memberikan ciri dan sifat bahwa konstitusi pertama negara Indonesia berdasarkan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan keadilan dalam hidup bersama, baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, jadi dari pokok pikiran tersebut memuat arti penting pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi apa sih arti pokok pikirannya? Pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar tersebut. Nah, jadi pokok pikiran pembukaan tadi itu mengandung pengertian yang pertama sebagai sumber hukum tertinggi di Indonesia. Maksudnya adalah kan di Indonesia punya beberapa hukum. Contohnya ketetapan MPR, undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan daerah. Nah, peraturan yang tadi Ibu sebutkan tersebut, apabila pemerintah ingin membuatnya, maka harus bersumber atau mengacu kepada pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Sehingga dalam realisasinya bisa dijabarkan dalam semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Seperti itu. Intinya, sumber hukum tertinggi di Indonesia ini menjadi acuan bagi terbentuknya peraturan-peraturan lain di bawahnya. Seperti itu.
aturan dasar dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan perwujudan dari pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi semua peraturan baik itu undang-undang, baik itu peraturan pemerintah, ketetapan MPR, aturan daerah, itu semua merupakan perwujudan dari pokok-pokok pikiran yang terkandung di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Karena di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia merupakan memiliki nilai-nilai cerminan dari sila Pancasila. Dari pokok pikiran pertama sampai keempat mencerminkan dari sila Pancasila tersebut. Nah, karena mencerminkan sila Pancasila, maka pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 tidak boleh diubah selama negara Indonesia ini berdiri. Sekian pertemuan hari ini dan terima kasih telah menyaksikan video pembelajarannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan selama penyampaian materi dan semoga kalian paham atas materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan.